Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan pada hari ini kita akan mengonten bersama teman saya di Fakultas Kedokteran. Namanya Ajril. Nanti dia yang memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Apa yang ingin diperkenalkan, asalnya dari mana gitu. Kemudian angkatan berapa dan sebagainya. Ya, silahkan Ajril perkenalan diri dulu. Dulu ya. Kenalkan saya Ajril Iza Firdaus. Saya dipanggil Ajril biasanya. Saya dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Waru tepatnya. Dan saya teman seangkatannya juga, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, angkatan 2018. Asal SMA? Saya SMA di SMA 2 Waru. Nah, tolong juniornya Ajril subscribe ya. Ya, orang Waru. Oke. Ya, Ajril ini dari Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara itu ya salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Nah, jadi bukan itu yang jadi ibu kota negara ya? Iya, benar. Oh, itu iya. yang jadi ibu kota negara. Calon. Iya, iya. Kita anak ibu kota, guys. Iya, dulu. Nah. Mantap banget lah. Oke, pada kesempatan ini kita akan mengulik-ngulik nih kisah anak FK Unmul ya. Kira-kira Ajril perjalanannya hingga masuk FK itu seperti apa? Nah, mungkin Ajril bisa ceritakan awalnya itu memang punya mimpi nggak masuk FK atau kebetulan aja atau gimana? Saya masuk FK ya dari dulu. Sebenarnya saya punya cita-cita. Awalnya cita-cita saya itu ganti-ganti sebenarnya. Awalnya dari pengen jadi pilot, habis itu pengen jadi polisi. Tapi pas suatu hari saya waktu SD kalau nggak salah itu paman saya ngasih tahu gimana, pokoknya ceritalah pokoknya gimana kalau misalnya bapakmu nanti atau mamamu sakit, nah, siapa yang ngobatin kan? Nah dari situ saya terpikir, oh ya udah saya jadi dokter aja paman, nah, gitu. Nah dari situ dia udah nggak tahu entah kenapa kok nggak pernah ganti-ganti lagi gitu, jadi pengen dokter terus. Itu sejak SD ya. Emang lupa sih kelas berapa. Oh, gitu. Pokoknya Jadi masih kecil. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita punya suatu mimpi, memang itu mimpi kadang berganti-ganti. Tapi Ajril ini sudah menetapkannya sejak SD, luar biasa. Dan dapat motivasi dari pamannya. Iya. Dan Ajril waktu mendaftar nih di kedokteran, lama nggak persiapannya? Dan Ajril lolos jalur apa? Saya ini sih lewat SN kan. Dan saya memang ngincar dari dulu, jadi sudah saya berusaha sebaik mungkin lah waktu SMA itu. Ya, tolong kasih tahu dulu, jalur SN itu adalah jalur undangan ya? Iya, jalur SN ya jalur undangan, lewat seleksinya lewat nilai raport. Nah itu jadi memang waktu SMA itu saya berusaha sebaik mungkin gitu, gimana caranya biar ya moga-moga bisa lulus lewat SN lah. Saya minta tolong ke guru juga dan saya banyak belajar di situ, banyak usaha lah intinya di situ. Ya alhamdulillah bisa lolos lewat SN. Oh ya, tadi mau nambahin juga, saya lupa. Kalau ini motivasi saya sebenarnya bukan dari paman saya juga. Dari ayah saya. Dari ayahnya juga ya. Ayahnya di kesehatan ya kalau tidak salah. Ya, ayah saya perawat kan gitu. Jadi ngelihat ya beberapa kegiatan bapak sehari-hari, habis itu ya di mana di puskesmas, di rumah nolongin orang, itu jadi buat saya juga pengen lebih pengen untuk menolong orang dan terutama di bidang kesehatan lah. Ya itulah seorang anak ya, dia mencontoh apa yang dikiranya baik dari orang tuanya gitu. Oke, jadi Ajril tadi lolos lewat SN dan mempersiapkannya sejauh hari mungkin sebelum SN itu tiba gitu ya. Jadi mempersiapkan dengan belajar dengan giat, kemudian mendekati guru gitu ya, memperbaiki nilai dan sebagainya. Tapi itu hasil kerja usaha dan doanya Ajril ya. Oke, gimana waktu itu, apakah memang langsung mendaftar FK Unmul atau FK di luar Unmul? Saya dulu langsung sih, soalnya orang tua saya itu orang khawatiran. Jadi pengen anaknya yang deket-deket aja. Tidak mau ambil resiko ya? Ya, dulu tuh sebenarnya saya pengen aja mau keluar ke Jawa atau ke Unhas misalnya, kita mau daftar. Cuma saya juga mikir kan kayaknya terlalu tinggi deh. Saya agak takut juga dan lebih main aman lah. Gitu. Jadi lebih main aman, dan saya kan juga terbilang SMA yang nggak terlalu
nggak terlalu terkenal atau favorit lah gitu bahasanya. Di Kaltim ya. Ya intinya jadi kayak SMA yang biasa aja, cuma ada kakak kelas saya itu di FK Unmul juga. Tahun 2016 dia, tahun 2016. Nah jadi saya ya sudah jadi Unmul aja lah. Sudah ada nama ya SMA-nya di sana. Ada nama lah SMA 2 Waru di Unmul karena ada kakak itu. Gitu. Makanya di situ. Menarik ya teman-teman. Jadi Ajril ini menetapkan pilihannya langsung di Unmul. Dan itu satu pilihan aja SN. Kan kiranya 2 sampai 3 gitu. Iya, saya waktu itu ambil ini farmasi juga. Oh, farmasi. Pilihan kedua farmasi. Pilihan kedua sama kan ada 3 tuh ya. Oh, dan yang pertama itu FK Unmul, kedua saya ambil FK di Unlam. Unlam itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Yang ketiga baru farmasi Unmul. Oke. Alhamdulillah Allah menjabah doa-doa dan usaha Ajril di pilihan pertamanya. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaannya waktu lihat pengumuman SN hijau? Karena kebetulan nih saya itu pengumuman SN-nya merah. Jadi sakit hati waktu itu. Iya. Gimana Ajril? Saya mau dengar nih pengalaman. Pasti senang lah waktu itu maghrib kan pengumumannya. Saya buka web, kaget kan, kayak percaya kayak enggak lulus maghrib gitu. Ya? Iya, maghrib kan. Itu disaksikan sama saya kedua orang tuanya. Ya, saya suruh, "Pak, kesini, Mama kesini nonton kan." Ngeliat kan, lihat webnya, ternyata hijau langsung senangnya pokoknya waktu itu langsung syukuran. Ya saking keren banget ya. Iya. Pokoknya kalau saya ingat SN itu langsung mood saya agak rusak sih sebenarnya. Karena waktu itu saya juga buka pengumuman habis Isya ya. Habis sholat Isya kita kumpul tuh di ruang tamu. Semuanya lengkap, anggota keluarga saya lengkap. Dan ya mengecewakan hasilnya merah gitu ya. Tapi alhamdulillah dibalas di SB, alhamdulillah. Lainnya. Oke. Jadi itu ya jalannya masing-masing pasti akan berbeda tergantung Allah ngasih rezekinya di mana. Mungkin pada saat itu kalau misalnya Ajril nggak lolos di Unmul, mungkin rezekinya di Unlam ya. Tapi Allah tahu rezeki terbaiknya ada di Unmul gitu. Makanya meloloskannya di Unmul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Apalagi ya kira-kira? Ya, Ajril ada nggak pesan-pesan nih ke teman-teman, adik kelasnya mungkin ataupun di luar SMA 2 Waru ya, yang kiranya masih bingung terhadap mimpinya ataupun memang sudah bermimpi mau masuk kedokteran, apa yang harus mereka siapkan gitu? Mungkin yang belum punya mimpi dulu. Yang belum punya mimpi ya. Jadi kalian yang bingung misalnya mau kemana gitu ya kalau sudah habis lulus, dia kalian ikutin dulu kalian ini sukanya di mana gitu. Itu dulu kalau misalnya memang udah punya mimpi atau bingung kemana, kalian suka di mana, kalian ahli di bidang apa, mungkin kalian bisa tekuni di bidang itu gitu. Jangan paksakan misalnya kehendak dari luar lah. Kalau biasanya kalau dipaksakan tuh hasilnya kurang bagus. Benar. Jadi ya intinya itu ikutin apa hati nurani kalian yang mau gitulah. Jadi kayak gitu pesannya. Kemudian kalau bagi yang memang sudah ngincar kedokteran ya, kalau ngincar kedokteran sih intinya kalau kalian misalnya ini kan SN sudah lewat ya. Iya, ini sudah SN mandiri. Tapi ya tahun depan lah. Tahun depan ya mungkin ya. Intinya kalian misalnya masih kelas 1 SMA atau kelas 2 ya banyak-banyak belajar, nilainya dibagusin. Habis itu kalau sudah misalnya nanti amit-amit kalau nggak lulus SN ya banyak berusaha lagi, belajar lagi untuk SB ya pasti hasil yang yang kerja keras yang yang cukup, yang bagus juga pasti hasilnya bakal bagus juga di akhir. Ya, jangan lupa juga berdoa dan minta restu dari orang tua, itu yang utama teman-teman. Nah, oke, Ajril ini salah satu tipe teman saya di FK yang suka main game. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang bertanya, "Kak, anak FK itu sibuk nggak sih? Ada nggak waktu untuk bermain?" Gimana nih? Ajril ini setiap aku ke kosnya pasti dia sering main game gitu. Ya, kalau bilang sibuk kalau di awal-awal itu namanya awal pasti sulit masih beradaptasi. Itu waktu-waktu saya nggak bisa main lah itu. Bisa main tapi
Intinya di situ kerja keras kalian untuk beradaptasi gimana caranya. Tapi ini kalau sudah biasa, Sudah nyaman, sudah gaya belajarnya ya, ditemukan. sudah tahu gaya belajarnya kayak apa, sudah nemu waktu-waktu luang di mana aja. Nah, ya bisa lah main di Slipcard lah kayak gitu. Kalau Main nggak- apa Ciril? Main apa? Wah, banyak sih saya main. Yang paling sering tuh yang Saya main game di di HP sih, main game-game gacha gitu. pokoknya saya ingat nih Ajil waktu masih offline di kelas tuh main game HP. Wih, sama si Rido. Saya sih nggak tahu ya main game, makanya hanya lihat-liatin aja. Oke, mungkin itu ya Jiril. Terima kasih atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat. Ya, Semoga teman-teman juga merasakan manfaatnya, dan tolong bantu subscribe dan share ya postingan ini, karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Karena kalau kita tidak men-share sesuatu bermanfaat itu sia-sia sih sebenarnya. Oke, siap. terima kasih Jiril, sampai jumpa semuanya, dadah. Dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ulang, masa selamat siang? Nanti kan di